Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa mengkaji lagi kitab Sulam Nairen, yaitu tentang mengetahui proses menentukan awal bulan Syawal tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak, mengkaji ilmu ini. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dari ilmu tersebut. Allahumma amin. Oke, dalam mencari awal bulan Syawal, sebagaimana biasanya dalam mencari bulan Syawal di sini tahun 1442, maka angka-angka dalam jadwal kita harus memasukkan dalam kolom-kolom yang telah tersedia. Maka dari itu, karena kita menggunakan tahun ada mabsutoh dan majmu'ah, maka majmu'ah tahun genap, tahun utuh kita masukkan dahulu di atas. Kemudian berikutnya tahun mabsutoh atau pecahan, yaitu angka 2. Di dalam jadwal halaman 0, ya, bagian atas itu terdapat tata cara mencari awal tahun majmu'ah. Di halaman 0 ini, ya, ini ada 2 kolom, yang mana kolom yang atas ya kita mencari untuk digunakan untuk mencari awal bulan, sedangkan kolom yang bagian akhir ini kita gunakan untuk mencari gerhana. Karena yang kita cari adalah tahun 1440, maka angka-angkanya ini yang kita ambil, 4, 18, 9 ini kita ambil, kita sampai out, ya, ini alamah sampai out, kita ambil, kita masukkan ke kolom yang paling atas. Diletakkan di sini. Berikutnya untuk tahun mabsutoh itu kolom-kolom ini kita isikan dari halaman jadwal, yaitu halaman 8. Kita cari di sini karena 2, yaitu ada 1, 17, 37 sampai angka 2 ini kita ambil, kita letakkan di kolom yang kedua seperti ini. Begitu terusnya adalah syahrul qoblaha. Bulan yang kita masukkan adalah bulan sebelum Syawal. Kita mencari Syawal, berarti yang kita masukkan adalah Ramadan. Angka-angka Ramadan yang kita masukkan di sini. Ini kita cari Ramadannya adalah angka 5, 5, 52 sampai 51. Kita ambil, kita letakkan di kolom ketiga. Setelah ketiga kolom ini terpenuhi, maka kita akan menghitungkan atau menjumlahkan dengan ketentuan yang ada di slide ini. Dibaca, diperhatikan. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, setelah selesai, nanti kalau kalian pengen lebih memahami lagi, silahkan ikut mengkaji ilmu di Pondok Pesantren Al-Kholidiyah. Oke, mondok di sini nanti kita belajar bersama-sama. Sekarang berikutnya kita akan mencari ta'atilul khosoh.
Karena yang kita cari adalah khosoh, maka takdirul khosoh berarti angka-angkanya khosoh yang kita gunakan, yaitu angka 0, buruj 0, derajat 2, dan dakikoh 21. Yang kita gunakan hanya 0 dan 2. Tidak ada tambahan, karena dakikohnya kurang dari setengah dakikoh. Kita masukkan dalam jadwalnya halaman 9 seperti ini. 0 ditakotukkan atau dititik temukan dengan 2, ketemu angka tersebut ya, 50,4 kita letakkan di sini. Berikutnya adalah ta'dilul markas. Ta'dilul markas juga sama, angka dari markas kita ambil. Kemudian kita masukkan dalam jadwal halaman 10 seperti ini. Kita takotuk-tukkan juga, titik temukan, ketemu 29. Hasilnya kita tulis di sini. 29,0. Berikutnya kita tambahkan, dalam menambahkan untuk dakiko, setiap melebihi 60 maka diletakkan di depannya, entah itu derajat ataupun sa'ah. 5 dihasilkan dari 4 ditambah kelebihan dari 60 tadi. Kemudian dikalikan dengan menggunakan angka 5. Dengan menggunakan rumus suhulah seperti ini. Hasilnya adalah 35,26. Karena 35 melebihi setengah dakikoh, maka dibulatkan menjadi satu angka, diletakkan di 26. Jadi hasilnya 27, kita letakkan di mahasola ba'da turbi. Ta'dilul markas kita pindahkan saja. Kita tambahkan sama dengan 56,0. Angka-angka auj dan buruj kita pindahkan di kolomnya, kita tambahkan, hasilnya seperti ini. Disebut wasatus syamsi. Ta'dilus syamsi sama, dipindahkan, kemudian digunakan untuk pengurangan. Karena pengurangan yang dikurangi lebih kecil, diambilkan satu angka dari derajat, menjadi 60 tambah 49. Gitu. Hasilnya adalah seperti itu. Berikutnya adalah bu'du ghairul mu'adalah, diambilkan dari angka bu'du bainan nairain. Kita cari dakikotu ta'dilul ayam di halaman 11 dengan menggunakan angka muqawwamus syamsi, yaitu 1 dengan 21. 21 dihasilkan dari 53 ini karena lebih dari 30 derajat, separuh derajat, separuh dakiko, maka kita tambahkan di sini. Kita cari angka yang mendekati dari kedua angka ini, kita takotukkan di halaman 11. Seperti ini hasilnya adalah angka 11. Kita letakkan di sini. 11. Begitu seterusnya. Oke, cara mengerjakan sama seperti ini. Ya. Untuk mencari khisatus sa'ah diambilkan dari angka khosoh, yaitu khosoh itu 0 dan 2. Karena ini seperti yang kalian lihat di slide ini, tidak ada di situ angka 2, maka 21-nya kurang dari setengah derajat atau setengah dakikoh. Maaf ya, setengah dakikoh bukan setengah derajat. Maka masukkan ke dalam jadwal halaman 13. Nanti di sana ketemu angka berapa di sebelahnya. Ternyata di sana ketemu angka 13,2 di sini. Kita kalikan kedua angka ini ke rumus suhulah juga. Hasilnya adalah 442221. 44 lagi-lagi karena lebih dari setengah dakiko,
kita masukkan ke depannya, yaitu menjadi 22 menjadi 23,11 di sini. Berikutnya al-mujtami'at, hasil akhir, itu kita pindahkan di sini. Ditambahkan dengan qissatus sa'ah, hasilnya seperti ini. Tambahkan Badrutulain Madiun, hasil akhirnya adalah 4, 16, 14. Ini disebut dengan sebutan 4 itu hari dimulai dari Ahad, berarti Ahad ke-4 berarti Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ini berarti hari Rabu. Jam, terus 14-nya adalah menit. Setelah selesai, kita menemukan hasil akhir tersebut. Biasa Rabu itu Rabu apa, maka kita cari pasarannya dengan cara tahun 1442 dibagi 8. Hasilnya seperti ini. Ketemu Jumat Wage di halaman 21 ini, Jumat Wage. Karena yang kita cari adalah Syawal. Syawal itu rumusnya adalah Aba Jadun Hawazun, itu huruf Jumal, alifnya 1, baknya itu 2. Jumat itu berarti tidak ada tambahan, Wage itu 1 kali tambahan, berarti karena 2 bak itu 2 berarti Wage Kliwon. Gitu. Diingat ya cara menambahkan dengan rumus masing-masing bulan tersebut, maka 1 itu hanya hasil akhir. Kalau 2 berarti Jumat dan Sabtu. Oke. Karena hasil akhir tadi 4, 16, 14, maka kita naikkan Jumat ke Rabu. Jumat, Khamis, Rabu. Begitu juga karena hari kita naikkan ke hari Rabu, maka 2 kali loncatan hari, maka Kliwon pun harus naik 2 kali loncatan. Yang pertama ke Wage, yang kedua ke Pon. Berarti Rabu di sini akhir dari bulan Ramadan adalah hari Rabu Pon. Untuk mencari ketentuan apakah Rabu Pon itu besoknya kita sudah bisa lebaran, ya, maka dari itu nunggu irtifaknya. Kalau ulama ahli hisab cukup sampai irtifak saja, tapi kalau untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu untuk pembuktian apakah benar posisi hilal itu di sana, apakah benar tanggal sekian ini adalah merupakan awal bulan ini dan itu harus menggunakan kaidah-kaidah berikutnya, ya. Sekarang kita mencari irtifaknya. Irtifak caranya adalah 24 jam, nulisnya adalah 23,60 dikurangi hasil jam akhir tadi, yaitu 16,14 sama dengan 7,46. Kita kalikan setengah, hasilnya adalah 3 derajat 30 lebih 30,23. Ini kita bulatkan menjadi 3 derajat 53. Setelah itu kita tuliskan di resum kita. Faqmuqtadha hadzal hisab anna awwal syahr Ramadan anna awwala syahru Syawal sanata 1442 Hijriah waqi'un fi yaumil khamis waqi'. Jadi hari lebaran itu jatuh hari Kamis waqi'. Hari itu bertepatan pada 13 Mei 2021. Li'annal istima'un nairan fi madyun waqi'un fi yaumil arba' pon bikut risa'ah 16.14 siang. Kemudian kita mencari irtifaknya karena kenapa kok kita sudah berani lebaran, karena mengingat 30 hari sudah 30 hari kan puasa kita tidak mungkin lebih dari 30 hari, tapi karena kalau kita pas menghitung itu irtifaknya
dan kita masih menentukan apakah hari ini 28 apa 29 apa 30 hari, itu mencari irtifa sudah cukup. Irtifanya karena mencapai 3 derajat, 53, berarti khomes wake itu adalah hari pertama kita lebaran. Berarti kita utuh ya 30 hari dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Ini cukup ya, kalau kita ahli hisab seperti ini cukup, tapi kalau untuk lebih lanjutnya kita pembuktian dengan menggunakan ru'yah, kita harus lanjut. Adapun kelanjutannya adalah seperti ini. Mencari hay'ah dan jihahnya hilal, posisi dan kondisinya bagaimana, dengan menggunakan angka muqawwamus syamsi. Sini karena muqawwamus syamsinya itu adalah 1, 20, 53, maka burutnya itu 1, itu burut sahur. Nah, posisinya bulannya berarti posisinya adalah mengkleng seperti ini. Nanti kalau yang lebih lagi seperti ini dan seperti ini, begitu seterusnya. Oke. Nah, untuk derajat dan dakikoh ini tetap ya, posisinya seperti ini bulannya nanti kalau dicari ya. Jangan mencari bulan yang modelnya seperti ini, menengadah ke atas atau tengkurap, itu nggak mungkin ya. Berarti posisinya kalau kalian akan membuktikan dengan ru'yah, berarti posisinya seperti ini, bengkong atau condong ke sebelah selatan. Maaf, sebelah utara, karena termasuk grup Suaidah ya. Ini tetap cara mengisiannya bagaimana ini. Wahai atul hilali lailatul khomes wake, itu ma'ilun, condong ila simali, ke utara, li anal istima'il fil burujus Suaidah, grup Suaidah. Wahya derajatnya adalah 20,53 di sahur. Kemudian jihadul hilal lailatul khomes wake itu shimaliyah juga. Grupnya bongso lor ya. So, itu li'annal istima'u fi burujis shimali, jahnya sama. Gitu, untuk memindahkan ke meter ukurannya seperti ini. Nanti kalau kalian pengen bisa mencari ini, silahkan mondok ke tempatnya Umi. Nanti tak ajari semua ini. Oke, untuk mencari pembuktian cahayanya seberapa, tinggi derajatnya berapa, diamnya berapa, ini kita temukan. Harus mondok ini ya, karena ini dulu Umi bertahun-tahun ini mencari ilmu ini ya. Di pondok pesantrennya Umi Tambak Beras itu 2 tahun. Kemudian di rumah karena abah saya Mbah Yai Kholidi itu ahli falak, maka saya juga mengulang dan mengulang kitab ini. Maka dari itu yang pengen silahkan menghubungi Umi mondok di sini. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya membuat kader ya, kader untuk dikirimkan ke pesantren ini untuk mengaji ilmunya Allah, yang notabene itu sudah jarang yang mau mempelajari ilmu-ilmu yang langka ini. Itu kita isikan di sini. Kausul nirihi, cahayanya ya, cara menghitungkan manzilahnya di mana. Manzilahnya berada di zero ya. Nah, ini dilihat hanya 3,5 usbu ya. Yes, driji dari jemari ini dibagi 3,5-nya. Berarti kan kecil sekali ya itu. Maka dari itu harus menggunakan alat, tidak menggunakan mata telanjang. Oke, semoga manfaat, barokah masalah fitini wa dunia wal akhirah. Ila liqa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.